Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua cuy. Balik lagi sama gua Bagas. Jadi dalam video kali ini udah lama banget ya gua nggak bikin video gitu. Udah nggak pegang-pegang kamera selama mungkin ada 2 mingguan ya, kurang lebih gua nggak pegang kamera. Tapi tetap upload gitu. Terakhir kayaknya setelah konten ini kayak 4 hari atau seminggu lalu deh ya, kayak 4 harian gitu gua nggak upload video dari video yang dibuat gitu. Gimana ya cara gua bilang ya, karena ada beberapa hal yang gua harus kerjain gitu, ada beberapa kesibukan yang harus gua jalanin. Kayak kemarin sempat gua ke Surabaya, terus ada kerjaan yang harus bener-bener dikejar gitu, dan gue akhirnya dapet gitu guys, apa yang gue mau itu dapet gitu. Sebelum usia gue beranjak lebih tua. Akhirnya sebelum nikah ya ibaratkan, biarpun belum ada gitu planning gue buat nikah gitu. Jadi usia muda gue ini udah tercapai satu step yang udah gitu tercapai. Kalau lagu Inggrisnya itu one step closer, nah gitu. Jadi satu yang udah kecapai ya, buat penonton gua yang dari 6 bulan lalu ngikutin gua pasti tahu gitu apa yang sebenarnya gua pengen. Akhirnya terwujud guys. Terima kasih semuanya atas doanya, dan thank you banget buat orang-orang yang sudah support gua. Thank you banget buat customer gua, buat teman-teman, terus buat keluarga gua, terutama buat bapak ibu gua yang selalu benar-benar support, yang benar-benar ngedoain gua sampai titik ini gitu. Gua benar-benar seneng banget. Buat kakak-kakak gua semua, buat adik-adik gua, buat teman-teman. Untungnya ya circle gua itu positif semua gitu ya, biarpun agak ada bego-begonya sedikit, cuman ya itu positif banget gitu. Kita nggak pernah ngegibah, kita nggak pernah ngomongin orang di belakang. Selalu kalau misalkan tentang nongkrong, kalau kita ngopi-ngopi itu selalu tentang masa depan, tentang usaha, tentang kerja gitu. Jarang banget, emang hampir ya selama beberapa tahun circle gua ini gak pernah sekalipun ngomongin orang, jelek-jelekin orang gitu. Thank you banget buat Tuhan, buat semua Tuhan, terutama Tuhan gua, terus buat apa ya, buat leluhur-leluhur gua yang sebelumnya. Kalau misalkan orang Bali itu kan percaya banget tentang leluhur gitu. Thank you banget buat semua Tuhan junjungan gua. Thank you banget Tuhan, I love you, I love you, I love you so much Tuhan. Wah, sedih gua sebenarnya guys kalau kayak gitu. Jadi buat kalian gitu yang masih merangkap kayak gua, usaha terus, jalan terus, kerja terus. Suatu saat itu kayak gua nih, awalnya dari 4 atau 3 tahun lalu gitu, gue lihat-lihat ini hampir keceplosan gue. Ini barang kayaknya kok bagus gitu, cuman apalah nggak ada duit gitu kan. Akhirnya ya terus kerja,
terus berdoa, akhirnya bisa kebeli guys. Bayangin tuh, selama 4 tahun gue pengen, 3 tahun gue usahain, dan baru tahun sekarang gue beliin gitu. Ya biarpun agak ngap, agak sesak gitu, agak pas-pasan, tapi percayalah, kamu itu bisa guys, kalian itu bisa. Jangan dengerin kata orang di sebelah. Hidup itu kalian yang nentuin guys. Ya biarpun ada gitu influencer yang tentang keuangan ngomongin kalau kalian mau beli barang itu minimal harus punya uang 10 kali lipat, 20 kali lipat dari harga barang yang kalian mau beli gitu. Memang betul, memang baiknya mungkin seperti itu ya buat mereka. Tapi buat gua yang kaum menang mending kayak gini, masih merangkak istilahnya, kayaknya nggak masuk deh, belum masuk gitu ceramahnya mereka. Jadi apapun buat kalian, kalau misalkan ada uangnya beli, asalkan penuh diperhitungkan gitu loh guys. Misalkan nih kalian mau beli, anggaplah yang kecil-kecil, mau beli iPhone gitu, bentar lagi ada iPhone 16 yang terbaru, mungkin ya start dari 15 sampai 25 juta gitu misalkan. Ya kalau kalian mau nunggu punya uang 10 kali lipat itu, 20 kali lipat itu, kapan kebeli coba? iPhone 16 nya anggap pernah yang paling bawah aja 10 kali lipat gitu, dengan harga yang minimal 15 juta. Ya kalian harus punya uang 150 juta baru bisa beli iPhone 1 gitu. Gimana caranya? Ya intinya balik ke kenyamanan kalian masing-masing. Misalkan nih kalian udah punya uang kira-kira cukup buat beli iPhone, sedangkan kerjaan kalian masih aman gitu, atau kalian dapat gaji bulanan yang udah pasti berapa gitu. Ya kalau udah ada uangnya beli aja gitu. Berarti yang besok dari tabungan kalian itu, yaitu kalian dari gaji kalian itu kalian sisihin buat tabungan, lebih hemat-hemat istilahnya gitu. Di taraf hidup yang kayak gua sekarang ini, hidup itu benar-benar pilihan gitu. Gue sebenarnya kalau misalkan dari 2 tahun lalu pun gue udah bisa kebeli ini motor. Cuman karena ego gue, karena pembawaan gue yang memang nggak bisa bawa uang, jujur ya, sampai hari ini pun gue nggak bisa bawa uang. Ya kasus gue dari 2 tahun lalu itu uangnya ada memang pakai beli barang ini, tapi entah kenapa ya keambil sedikit buat jajan ini, keambil sedikit buat keluar ke sana, keambil sedikit buat makan ke situ, ambil sedikit buat party ke sana, party ke sini, happy ke sana ke sini. Nggak nemu gitu, nggak kebeli barangnya guys. Padahal uang yang senilai barangnya itu udah lebih gitu, bukan maksudnya sombong ya, tapi buat itu apa namanya, cerita doang gitu, pengalaman hidup. Menurut gua daripada ada uang, kalau gua pribadi daripada gua pegang uang cash atau uang di ATM, mending gua pegang barang. Tapi dengan syarat barang itu harus ada value-nya gitu. Misalkan value-nya apa? Apakah kebutuhan kalian? Misalkan kalian mau beli handphone, kebutuhan handphonenya buat apa? Atau kalian mau beli barang selain handphone, misalkan ya yang cari harganya yang
kemungkinan nih bakal naik gitu. Atau kalian beli barang buat kerja, jangan semata-mata kalian beli barang buat sosialita doang gitu, buat apa ya, gaya hidup doang gitu. Beli guys apa yang kalian mau itu dengan penuh pertimbangan, ingat itu, dengan penuh pertimbangan. Maaf ya ngomong gua agak berantakan dan agak bersemangat gitu, karena gue seneng banget lihat teman-teman gue atau siapapun itu, orang-orang yang gue kenal. Gue tuh pengen gitu punya teman, punya sahabat, punya keluarga, pengen terucap dari mulut gue sendiri, oh itu temen gue, itu keluarga gue gitu, itu sahabat gue gitu. Di tongkrongan gue tuh kayak gitu guys, bangga banget misalkan ada teman yang sukses, teman yang bisa ini itu, bangga bener. Ujung-ujungnya siapa yang ditolong? Kita. Misalkan nih teman-teman kalian ada yang di kepolisian gitu, berhasil nih jadi polisi, ya kelak suatu saat nanti, biarpun nggak hari ini, biarpun nggak minggu depan, biarpun nggak 2 minggu lagi, kalian itu punya kasus hukum, ya bukan hari ini tapi beberapa tahun ke depan setelah kalian udah besar, atau setelah kalian bisa membela diri, berpikir matang. Itu fungsinya teman kalian yang jadi hakim, yang jadi pengacara, jadi notaris. Kalian di umur-umur belasan tahun, di umur, anjir kayak gue salah nih, di umur belasan tahun, di umur 20 tahunan kayak gue. Ya di umur gue sih udah pernah berperkara ya ke peradilan. Di umur gue yang 24 atau 23 tahun gue udah berperkara ke peradilan. Nah syukurnya gue punya temen kecil, maksudnya dari SMA gue udah kenal temen gue ini gitu, biarpun lebih tua umurnya beberapa tahun. Anjay apaan tuh, cuman berguna gitu. Di saat itulah kalian itu penting dan sadar betapa pentingnya punya teman yang berhasil di dalam bidangnya gitu guys. Makanya jangan pernah iri punya teman yang berhasil, jangan pernah apa ya, jangan pernah nggak support gitu, jangan pernah dibully teman-teman yang lagi berjuang buat dirinya sendiri. Juga yang diuntungkan kalau kalian akrab sama mereka, ya kalian bakal ditolong gitu. Begitupun kalau misalkan kalian berhasil nanti, ya kalian tolong teman-teman kalian yang membutuhkan kalian gitu. Gitu sekiranya ya hari ini. Kenapa gua jadi ceramah anjir. Nah ya, jadi dalam video hari ini, karena saking banyaknya gua ngantur dari tadi ya. Jadi ya sekiranya kayak gitu lah dari gua gitu. Setelah buat kalian bisa jadi masukan, bisa jadi ya. Ntar ada telepon. Nih berdiri non. Rame Cina, ada tempat. Ya, mau pindah kemana? Belok kanan ke Jalan Banteng Baru. Ya ya. Gue udah dekat nih, 3 menit lagi aku nyampe. Ya ya ya. Anjir, bakso. Nah, saya nabrak dagang bakso not. Ke arah timur di Jalan Cok Agung Tresna. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Nantulan. Nah sampai mana tadi kita ngomongnya? Ya intinya kayak gitu. Terserah buat kalian itu mau masuk di hitung-hitungan kalian, pendapat kalian, atau cuman masuk
masuk apa ya, masuk kanan keluar kanan gitu, mental istilahnya. Jadi gua ini sebenarnya mau nongkrong di daerah Renon. Kebetulan kayaknya teman gua udah nyampe sana. Thank you banget buat kalian yang Belok kanan ke jalan Bongkar. udah ngeklik video ini, yang udah nonton video ini. Berkali-kali gue ingetin jangan pernah bosan-bosan nonton video gue, jangan pernah bosan buat supportnya gitu. Apalagi ya, jadi tetap support channel ini guys ya. Thank you, I love you. Jadi ini gue mau ngopi di sekitaran Renon. Tadi mungkin Kanan ke jalan Bongkar. kalian udah sempat dengar gitu bahwa tempat kopi yang gua tuju hari ini nih full gitu. Tapi yang penting sekarang gua ketemu teman gua dulu, entah dia mau Tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. lanjut di mana kita nggak tahu. Ini kayaknya bentar lagi nyampe deh di depan. Kata mapnya, astagfirullah. Kata mapnya semenit lagi nyampe. Paling berapa ratus meter lagi nih. Mana nih dia nih? Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Mana dia anjir? Ini gacauan nih. Ini ada tempat fitness. Katanya depan tempat gacauan. Mana dia cu? Halo, Halo? di mana aja nih? Oi. Ini dari red white tuh lurus. Oh, aku udah di gacauan nih. Mundur dikit lewat ke di RS Bali Royal seberangnya. Coba, kita udah dapet tempat belum? Udah ada dapet tuh. Apa nama tempatnya Jar? Sopuria nih. Udah lu apa datang hotel. Nama IG lurus ke. Depan rumah sakit. Ini kena Oh, nih. Raya. Kiri. Oh iya iya iya. Nih, sampai motor aja kira. Oke. Anjoy.